Halo, saya Sukma Rivi, dan di video kali ini saya akan membahas 5 alasan kenapa mirrorless akan menjadi penguasa paksa pasar kamera di tahun 2020. Buat kalian yang belum tahu perbedaan kamera DSLR dengan mirrorless, DSLR itu adalah singkatan dari Digital Single Lens Reflex, yang artinya adalah digital itu karena media penyimpanannya menggunakan memory card dan filenya itu berbentuk digital. Tapi kalau zaman dulu itu DSLR, sebelumnya itu adalah SLR yang merupakan Single Lens Reflex, yang artinya menggunakan roll film sebagai media penyimpanannya. Lalu apa artinya dari Single Lens Reflex? Reflex itu adalah bukan kalian dilempar batu terus kalian menghindari, itu refleks, bukan. Refleks itu adalah pantulan atau refleksi, yang artinya adalah di dalam kamera DSLR kalian pernah nggak kalian menyadari bahwa saat kalian melihat di viewfinder itu kan posisinya di atas sini ya, itu kalian bisa melihat apa yang ada di dalam lensa, padahal lensanya di bawah sini, viewfinder di atas sini. Pernah kebayang nggak seperti itu? Kenapa bisa sejajar antara lensa kalian dengan viewfinder kalian? Itulah yang disebut dengan mirror atau cermin di dalamnya. Jadi di dalam bagiannya ini terdapat cermin yang akan memantulkan gambar dari dalam lensa ke atas viewfinder kalian. Dari sini ada satu cermin lagi ya, yang kecil. Jadi ketika dia masuk ke cermin yang bawah, dia akan memantulkan ke atas, dan itulah yang kalian lihat di viewfinder kalian. Perbedaannya adalah mirrorless tidak memiliki cermin ini, sehingga apa yang dihasilkan dari lensa itu akan masuk ke dalam sensornya. Pada saat kalian mencet tombol shutter di DSLR untuk memotret, itu si mirrornya akan naik ke atas sehingga gambar akan direkam oleh sensor. Dan jika kalian menggunakan DSLR untuk kamera video, dia akan membuka cerminnya ke atas sehingga gambar akan terus masuk ke dalam sensornya. Pernah nggak mendengar suaranya seperti itu? Nah, itu artinya cermin yang terus terbuka ke atas. Sedangkan mirrorless tidak memiliki semua itu, sehingga itulah yang menyebabkan kamera DSLR menjadi sangat besar dan berat karena banyak mekanisme yang bergerak di dalam DSLR. Berbeda dengan mirrorless. Lalu kan mirrorless juga ada viewfinder, itu disebut dengan electronic viewfinder. Sama seperti jika kita menyalakan live view kita di DSLR ini, itulah yang disebut dengan electronic viewfinder. Cuma bedanya adalah menjadi lebih kecil dan disebut electronic viewfinder, tapi pada intinya adalah sama dengan live view-nya yang ada di layar LCD kalian. Oke, itulah sekilas tentang perbedaan kamera DSLR dan mirrorless. Sebelum kita mulai, supaya kalian mengerti kenapa mirrorless ini digadang-gadang menjadi penguasa pangsa pasar kamera di tahun 2020. Nomor 5 adalah ringan dan praktis. Dengan maraknya fotografer dan videografer casual saat ini, membuat mirrorless menjadi salah satu pilihan untuk mereka, karena kan mereka tidak ingin ribet membawa kamera kecil yang bisa dibawa kapanpun dan dimanapun dan digunakan dengan sangat mudah gitu. Berbeda dengan jika mereka harus membawa kamera DSLR yang berat, terus juga membawa tasnya yang besar juga lumayan. Nah, itulah yang menjadi pilihan fotografer dan videografer casual saat ini. Nomor 4 adalah brand yang bervariasi. Nikon dan Canon adalah raksasa di bidang kamera DSLR, dan itu tidak bisa dikalahkan oleh brand manapun. Mereka memiliki akar rumput yang sangat kuat dan fanatisme yang kuat dari para pendukungnya, sehingga DSLR itu tidak bisa digoyahkan posisinya untuk Canon dan Nikon ini. Tapi untuk kamera mirrorless itu sudah jelas yang menguasai pangsa pasarnya adalah Sony. Tapi selain Sony juga masih ada pilihan yang lain seperti Panasonic, seperti Fujifilm. Terus juga Canon dan Nikon juga berusaha menyusul di bidang mirrorless ini, sehingga membuat pilihan untuk di daerah mirrorless ini bisa lebih bervariasi tergantung keinginan orang-orangnya suka kemana. Orang yang pengguna Canon DSLR-nya menggunakan Canon mirrorless kan, tapi kalau misalkan orang yang langsung memilih mirrorless itu pasti akan langsung pindah ke Sony, karena itu yang merupakan terbaik saat ini di pasaran untuk jenis kamera mirrorless, sehingga membuat orang lebih banyak pilihannya gitu dibandingkan dengan hanya memilih antara Canon dengan Nikon untuk kamera yang akan mereka beli. Nomor 3 adalah 5 axis stabilization. Jika kalian menggunakan kamera DSLR, itu image stabilization-nya itu atau frame reduction atau VR kalau di Nikon itu ada di lensanya, bukan di kameranya, sehingga ini bisa menjadi tricky atau bisa menjadi kekurangan tersendiri dari kamera DSLR, karena kamera kalian itu tidak memiliki fitur untuk menstabilkan gambar, yang ada malah di lensanya, sehingga itu akan menjadi lumayan merepotkan gitu. Jika kalian memiliki lensa yang tidak ada image stabilization-nya, kan otomatis nanti gambarnya akan goyang-goyang gitu, akan kurang bagus kelihatannya. Itulah kenapa di lensa itu suka ada IS atau IS2 kalau Canon ya, yang artinya malah membuat harga lensa ini menjadi lebih mahal, dan itulah yang menjadi kekurangan di DSLR saat ini. Berbeda dengan mirrorless, mereka memiliki fitur 5 axis image stabilization, yang artinya
si penstabil gambarnya itu ada di kameranya, sehingga lensa apapun yang kalian gunakan itu akan tetap hasil gambarnya menjadi lebih stabil karena ada di dalam bodi kameranya kan. Jadi meskipun kalian bergeraknya tidak mulus, misalkan itu ada 5 axis image stabilization di kameranya, sudah jelas hasilnya akan lebih maksimal dibandingkan jika kalian menggunakan penstabil gambar yang ada di lensa. Itulah yang menjadi kelebihan nomor 1 di kamera mirrorless saat ini. Sedangkan di kamera DSLR itu karena ada cermin yang bergerak di dalamnya, membuka dan menutup, si produsen baik Canon atau Nikon ini sedikit kesulitan memasukkan fitur 5 axis image stabilization ini karena takutnya nanti akan konflik misalkan dengan cerminnya, karena dua-duanya adalah merupakan bagian yang bergerak. Nomor 2 adalah 4K dan 8K resolution. Sudah jelas bagi para pengguna video, 4K ini adalah impian karena menghasilkan gambar yang sebegitu besar resolusinya dan juga tajam dan juga enak untuk dilihat gitu. Tapi ya perlu kita ingat juga bahwa apabila kita membeli kamera dengan fitur 4K, sudah jelas baik laptop atau PC kalian juga harus mengimbangi, karena kan jangan sampai kalian kameranya 4K resolusinya, tapi pada saat diedit PC kalian tidak sanggup untuk menghandle gambar dengan resolusi besar itu. Lalu juga 8K yang saat ini baru saja dirilis oleh Canon, yaitu Canon EOS R5, kamera full frame mirrorless dari Canon keluaran terbaru yang akan nanti saya bahas. Itu mereka sudah memiliki fitur 8K dan itu sudah jelas lompatan yang sangat jauh gitu kan, dan hanya bisa diedit oleh komputer atau laptop yang benar-benar powerful. Fitur 4K ini sudah merupakan hal yang lazim atau hal yang wajar dalam kamera mirrorless saat ini. Sedangkan untuk DSLR butuh kamera yang harganya mahal untuk bisa mendapatkan fitur 4K ini, sehingga perbandingan harga antara kamera mirrorless dengan DSLR yang mampu merekam video dengan resolusi 4K itu sudah jelas kamera mirrorless akan lebih unggul karena harganya bisa lebih murah untuk mendapatkan fitur yang nomor 2 ini. Nomor 1 yang terakhir yang paling penting yang dapat menyebabkan kamera mirrorless ini menjadi penguasa pangsa pasar kamera di tahun 2020 adalah YouTube. Ya, banyaknya artis dan juga sosial media influencer yang mulai beralih berbondong-bondong ke YouTube itu membuat kamera mirrorless ini menjadi laris manis di pasaran, karena kan bagi para selebritis atau para sosial media influencer ini kan tidak terlalu mengerti dengan teknologi atau kamera ya, bukan saya merendahkan atau apa, sehingga mereka membutuhkan kamera yang mudah dibawa kemanapun dan kapanpun dan praktis, terus juga resolusinya bagus hasilnya. Soal harga mungkin tidak terlalu bermasalah bagi mereka. Itulah kenapa mereka memilih pada menggunakan kamera mirrorless. Coba kalian lihat untuk selebritis itu kebanyakan menggunakan kamera mirrorless, jarang sekali yang menggunakan DSLR. Kalaupun ada DSLR itu mereka biasanya menggunakan videographer terpisah atau kameramen terpisah gitu yang lebih mengerti tentang kamera gitu kan. Sehingga itulah yang menyebabkan si kamera mirrorless ini bisa mengalahkan DSLR dari segi pembuatan konten. Tapi perlu diingat juga bahwa kedua kamera ini memiliki tujuan desain yang berbeda. Dari zaman dulu DSLR itu memang didesain untuk mengambil gambar foto atau memotret, sedangkan mirrorless ini saat ini didesain untuk mengambil gambar gerak atau video, sehingga keduanya tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Jadi bukan berarti karena dia menguasai pangsa pasar mirrorless saat ini DSLR itu nggak laku, bukan berarti begitu, tapi karena banyaknya pembelinya saat ini yang ingin membuat konten YouTube dengan hasil yang bagus, bahkan streaming juga menggunakan mirrorless sekarang ya, untuk Twitch atau mungkin Facebook Gaming atau YouTube Gaming juga mereka menggunakan mirrorless untuk streamingnya langsung, dan otomatis dengan banyaknya permintaan di pasar saat ini sudah jelas kamera mirrorless akan banyak yang memburunya gitu. Nah, sedangkan kalau pasar DSLR dia akan tetap stagnan karena saat ini kan fotografer juga masih tetap seperti itu aja, tidak ada penambahan teknologi yang bagus meskipun sekarang baru dirilis Canon 1DX Mark III misalkan. Ya itu kan tetap aja hanya untuk kalangan-kalangan tertentu aja gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah DSLR ini didesain untuk fotografi dan menambahkan fitur video recording di dalamnya, sedangkan mirrorless ini dibuat untuk videografi dan menambahkan fitur untuk memotret di dalamnya. Tapi bukan berarti mirrorless ini paling bagus, tidak juga, karena ada beberapa aspek di dalam fotografi yang tidak bisa dikalahkan oleh mirrorless, dan juga ada beberapa aspek dalam videografi yang tidak bisa dikalahkan oleh DSLR. Saat ini fotografer di dunia masih menggunakan DSLR untuk memotret karena mereka memang bisa diandalkan untuk DSLR ini, apalagi jika menggunakan untuk memotret satwa liar atau wildlife atau memotret sport yang membutuhkan presisi dan akurasi fokus yang sangat cepat, itu masih belum bisa dikalahkan oleh mirrorless. Saya tidak berbicara tentang kualitas gambar karena mirrorless ini juga hasil gambar fotonya juga bagus kan, tapi saat dia digunakan untuk memotret secara cepat event seperti itu dia akan kesulitan, dan itulah yang belum dimiliki oleh mirrorless saat ini. Mereka masih kalah di bidang kecepatan untuk memotret dengan cepat kalau mirrorless digunakan untuk
fotografi. Sehingga itulah kenapa semuanya kembali lagi ke kalian. Jika kalian ingin membeli kamera untuk yang pertama kali terus bingung mau beli mirrorless atau DSLR, pastikan kalian menentukan kalian ini banyaknya membuat apa. Jika kalian adalah fotografer dan ingin menggunakan kamera kalian untuk bisnis, sudah jelas kalian harus memilih DSLR untuk memotret. Tapi jika kalian membuat konten atau membuat video untuk wedding juga, misalnya untuk event, sudah jelas itu kalian menggunakan mirrorless. Dan karena keduanya ini memang berbeda untuk tujuannya gitu. Jadi demikian 5 alasan kenapa mirrorless akan menjadi penguasa pasar kamera di tahun 2020. Semoga bermanfaat. Saya Supa Marifli. Like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.